Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawirul Wanadati dengan NIM 1921100032 kelas PBSI 3A Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis sarana bahasa yang terdapat dalam puisi yang berjudul Pada Suatu Subuh karya dari Kurniawan Junaidi. Nah, langsung saja kita mulai. Dari judulnya sendiri, pada suatu subuh. Nah, dalam kata subuh ini termasuk kata konkret atau kata yang menunjukkan rujukan yang dapat diserap dengan panca indera. Dalam puisi pada suatu subuh terdapat 8 bait, di mana setiap baitnya menggunakan sarana bahasa yang berbeda-beda. Bisa dilihat pada bait yang pertama. Pada bait yang pertama menggunakan rima sempurna atau rima yang suku akhirnya sama terbuka. Bisa dibuktikan pada kata mengenalmu, namamu, dan alamatmu menggunakan akhiranmu yang terbuka. Selanjutnya adalah bait yang kedua, di mana pada bait yang kedua menggunakan citraan penglihatan, di mana citraan penglihatan itu memiliki pengertian, yaitu citraan yang mampu memberikan rangsangan kepada indera penglihatan, sehingga hal-hal yang tidak terlihat menjadi terlihat. Juga terdapat rima sempurna pada kata kemudian dan tangan, menggunakan akhiran an terbuka. Dalam bait kedua ini juga terdapat rima tengah pada kata dia, tapi dia menjauh dan dia diam, yaitu rima yang suku akhirnya berada di tengah kalimat. Selanjutnya adalah pada bait yang ketiga. Pada bait yang ketiga menggunakan kata khusus atau kata-kata yang memiliki ruang lingkup khusus dan aspek-aspek sempit. Bisa dibuktikan pada kata engkau. Kata engkau ini merujuk ke kata khusus. Nah, dalam bait yang ketiga juga menggunakan majas paralelisme, yaitu majas yang memanfaatkan pengulangan kata, frasa, atau klausa untuk menegaskan suatu makna pada puisi. Selanjutnya adalah pada bait yang keempat. Pada bait yang keempat juga menggunakan citraan penglihatan, di mana dibuktikan dengan kalimat aku memang pernah melihat orang masuk ke dalam mimpiku sekali dua kali, tapi dia menjauh sejam kemudian, dan dia diam dan hanya melipat tangan. Selain itu juga menggunakan rima sempurna pada kata kemudian dan tangan, menggunakan akhiran an dengan suku akhir yang terbuka. Juga menggunakan rima tengah pada kata dia, yaitu rima yang sama di tengah kalimat. Selanjutnya adalah pada bait yang kelima. Di sini menggunakan citraan pendengaran, di mana berhubungan dengan kesan dan gambaran yang diperoleh melalui indera pendengaran. Bisa dibuktikan pada kalimat, aku memang pernah mendengar suara angin menggelepar. Selain itu juga menggunakan majas personifikasi. Bisa dibuktikan dengan kalimat suara angin menggelepar, yaitu menandakan bahwa benda mati seolah-olah bisa hidup kembali. Nah, yang lain adalah majas paralelisme. Bisa dibuktikan pada kalimat, apakah kau yang sembunyi di situ? Apakah yang kau harap dari hidupku? Di sini jelas terlihat bahwa menggunakan pengulangan kata, frasa, atau klausa untuk menegaskan suatu makna pada puisi. Nah, selanjutnya adalah bait yang keenam.
Pada bait ke-6 menggunakan citraan perabaan, di mana citraan itu bisa dirasakan oleh indera peraba atau indera kulit. Bisa dibuktikan pada kalimat, pernahkah kita berjabatan tangan? Nah, selain itu menggunakan majas paralelisme, yaitu bisa dibuktikan dengan kalimat, dengan siapa selama ini aku berjalan? Dengan siapa selama ini aku bersapaan? Nah, itu dia. Selanjutnya adalah bait yang ketujuh. Pada bait ketujuh menggunakan majas personifikasi, di mana dibuktikan dengan tahun menggelosor pergi. Nah, jelas terlihat menggambarkan benda mati itu seolah-olah bisa hidup kembali. Nah, yang terakhir ini adalah bait yang ke-8, di mana dalam bait yang ke-8 menggunakan rima sempurna. Bisa dibuktikan pada kata habis, tulis, dan karcis pada akhir kalimat, pada akhir kata dengan suku akhir yang terbuka. Juga terdapat rima mutlak atau rima yang mempunyai persamaan bunyi pada seluruh kata. Bisa dibuktikan pada baris keempat awal kalimat, kata sajak. Nah, selanjutnya terdapat majas personifikasi. Bisa dibuktikan pada kalimat Jakarta hanya diam. Nah, yang terakhir pada bait ke-8 ini menggunakan kata konotasi atau kata kiasan. Dibuktikan dengan kalimat mata terpejam. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.